Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi untuk anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita mengerjakan sesuatu, selamanya kita harus memohon kepada Allah. Jadi setiap melangkah, setiap melakukan pekerjaan, kita harus mengharap ridho Allah. Makanya sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajar dengan sebuah materi, yaitu teorema Pythagoras. Ya, ini Pythagoras ini yang kalian sudah dapat sebelum materi yang akan saya sampaikan ini. Ada yang kalian tahu, dia adalah seorang ilmuwan. Pythagoras, karena ibu selalu lupa ibu. Apakah kegunaan kita mempelajari teorema Pythagoras? Jadi ilmu ini akan lebih menarik bila kita berkaitan dengan kegiatan kebermanfaatan. Ya, jadi bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seorang tukang, ya, tukang atau bas. Siapa orang tua yang bas di sini? Ada yang bas di sini? Iya. Jangan malu-malu karena pembelajaran ini terkait sekali dengan pekerjaan. Ya. Kalau dia seorang tukang atau bas, dia harus tahu bagaimana mendirikan sebuah bangunan, jangan sampai itu bangunan mau miring, ya. Jadi pondasinya harus diukur dulu, ya. Pondasinya harus diukur dulu. Jadi untuk ini kita lebih baik banyak dan ilmu ini sangat bermanfaat apabila kalian akan menjadi seorang arsitek. Arsitek bangunan itu siapa tahu kalau di Jajil semua jadi insinyur atau sarjana teknik bangunan, dia so tahu dia mau bikin sebuah hotel dengan ukuran umpamanya berapa lantai supaya tidak akan goyang dia lantai di atas, otomatis pondasinya harus kuat, ya. Teorema Pythagoras. Di sini ada bentuk apa yang di sini ini? Ya, bentuk apa? Siapa ingat? Ya, bentuk apa ya? Segitiga, siku. Segitiga apa, Dedek? Iya, segitiga siku. Iya. So, coba bikin begini, orang siku ini. Ya? Iya. Siku. Nah, dalam menghitung ini, sebelum itu kompetensi apa yang harus kalian dapati, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan
kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata seperti itu ya. Ini kan dia punya kompetensi ini. Kompetensi dasarnya ada yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian untuk keterampilan bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Jadi ada indikator. Jadi indikator di sini bagaimana pencapaian kalian dalam materi ini, ya. Menjelaskan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dan menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Ya. Di situ. Ya. Sekarang teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC jika sudut A siku-siku maka berlaku ini ya. Jadi kalian bisa melihat umpamanya dia punya tinggi ini ya, ini tinggi. Jadi kalau dibahas sama bak ukur ini, kemudian dia punya panjang dari jarak dari tiang ke sini ya, sebut alas. Ini sudah saya di siku-siku ya. Ini sudah siku-siku ya. Siku-siku dia punya besar sudutnya 90 derajat. Berapa besar dari sudut siku-siku? Ayo. Iya, suara besar juga. 90 derajat. Nah, sekarang seandainya ujung yang ini ya, ujung tiang ini kemudian kita sambung ya. Perhatikan sekarang ujung ini kalau kita sambung ya, maka kedudukannya ini ya seperti ini. Ini adalah sisi miring ya. Jadi boleh kita melihat kalau seandainya kita berdiri di satu tempat ya, kemudian ada tiang benderanya, tinggi tiang bendera berapa, jarak dari tiang bendera dengan saya berapa, kemudian ketika saya menarik talinya itu sisi miringnya. Nah, karena kita mencari sisi miring, A kuadrat sama dengan ya, karena B kita ganti dengan angka 3, 3 kuadrat. C kita ganti dengan angka 4 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 3 kuadrat berarti 9 kali 9. 3 kali 3 ya. 3 kali 3 9. 4 kuadrat 4 kali 4 16. Kalau jumlahkan ini yaitu A kuadrat sama dengan 25. Sama dengan 25. Nah, bagaimana untuk mau cari itu 25? Karena dia masih bentuk kuadrat, kuadrat boleh kita ganti menjadi akar. Ya? Ya? Akar. Jadi A sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Masih di SD dulu kan sudah ada. Masih di kelas 7 juga pernah dapat ya, mengenai pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1 akar 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan
2. 3 pangkat 2. Nah, sekarang saya akan bermain dulu dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Akar 1. 2 pangkat 2. Kita suara. 2 pangkat 2. 4. Akar 4. 2. 3 pangkat 2. 9. Akar 9. 3. 4 pangkat 2. 16. Kan pangkat 4 16. Akar 16. 4. Oke. 5 pangkat 2. 5 kali 5 sama dengan 25. Akar 25. 5. 6 pangkat 2. 6 kali 6. 36. Akar 36. Akar 36. 6. Ya. Hitung 1 sampai 4. 4. Siapa yang di 1? 1. Siapa yang di 2? 2. Siapa yang di 3? 3. Siapa yang angkat 4? 4. Sekarang kita akan bentuk kelompok ya. Oke. Siapa yang 1? 1. Kita bikin kelompok dulu. Mana yang 2? 2. Berkumpul 2. 1. Silakan 1 yang 1 yang 1. 2. 3. 4. Angkat tangan yang 2. Silakan cari teman yang angka 2. Bergabung. Ya, silakan bergabung di angka 2 sebelah sana. Yang angka 1. Ya, sini. Angka 1. Oke, sini. Angka 1. Angka 3. Angka 3 bergabung sebelah sini. Angka 3. Angka 4. Ya, bergabung di belakang. Jadi kita buat bentuk diskusi kelompok. Oke. Cari nomor 1. Silakan kerja, ada soal di situ. Silakan di situ. Ayo. Jadi tulis panjang, diketahui panjang tangga 10 meter. Jadi silakan tulis panjang tangga 10 meter. Saya kasih waktu cuma 2 menit. Kalau jika diketahui panjang siku-sikunya 6 dan 8, berapakah sisi miringnya? 6 dan 8. Jadi ibu semua 6 dan 8. Berapakah sisi miringnya? Oke, 6 dan 8. Kejar-kejaran. Mana kelompok yang sudah? Saya kasih waktu 2 menit. Ayo, 1. Ada soalnya. 2. Jadi hanya 2 menit. Siapa yang sudah bisa? Jadi panjang sisi-sisinya jika diketahui siku-siku 6 dan 8. Berapakah sisi miringnya? Nah, ibu so kasih gambaran tadi, itu kuadrat dan akarnya. Oke, siapa yang sudah bisa angkat tangan? Ya, silakan jawab. Ya, soal yang sama dengan itu tapi diganti. Oke, silakan. A kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36 dan 8 pangkat 2 sama dengan 64. 36 tambah 64 sama dengan 100 pangkat dari 100 adalah 10.
kuadrat tambah 8 kuadrat. B. 6 kuadrat sama dengan 36. 36 baru 8 kuadrat sama dengan 64. 36 tambah 64 adalah 100. 100. Ya, tepuk tangan, silakan. Perwakilan kelompok 4. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka A kuadrat sama dengan 34 pangkat 2 tambah 16 pangkat 2. A kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. 100 akar 100 adalah 10. Tepuk tangan semua. Mau berdiri di sini, jaraknya 5 meter. Ya. Ingat, 5 meter dari tiang dari sini ke sini berapa? Berarti kalau kita ganti dengan simbol apa? Iya, segitiga siku-siku. Makanya dia akan berbentuk segitiga siku-siku ini. Perhatikan, ya, di situ anak tersebut berdiri di depan tiang dengan jarak anak dari tiang bendera 5 meter. Jadi dia berada dari jarak tiang, ya, ke situ 5 meter. Ya, jadi jika tali bendera ditarik anak dengan kemiringan 13 meter. Coba lihat, tahu di situ, kita di situ. Perhatikan. Maka dia sudah berada ini tiang, ya. Tiang simbolnya siapa ingat? Pitagoras? Ya, tiang dengan anak itu segitiga. Kalau ini simbolnya sendiri atau ya, kuadrat. Nah, sekarang kalau ini C kuadrat. Iya, C kuadrat. Kalau ini apa? B. Oke, berarti sudah berbentuk segitiga. Dengan mencari dalil Pitagoras yang ada, berarti hitung apa? Berapakah tinggi tiang? Silakan kalian cari ketika kemiringan 15 cm, ya, 13 meter dengan jaraknya. Jadi A-nya berapa? A-nya di situ berapa? A-nya berapa? 13, ya. A-nya berapa? 13. Sekarang B-nya berapa? B-nya belum diketahui, ya. Sehingga kalau mau cari sisi B-nya, yaitu A kuadrat kurang C kuadrat. Silakan. Di sini. Tulis. 13 berapa? 13 kali 13. 13 kali 13. Ayo, 13 kali 13. 13 kali 13. 13 kali 13. 160. 13 kali 13. 13 kali 13 berapa? 13 piring. Ini adalah siku-siku, ya. Bisa? Paham? Ya. Jadi dengan kita harus praktek, siapa tahu mau berdiri di tangga, biasa mau naik tangga kan? Mau naik tangga di sini. Jarak tangga apa dengan dinding, itu tinggi dinding berapa? Itu nanti yang kalian mau pelajari nanti, ya, paham? Oke.
kasih. Demikian materi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat pada kalian dan insya Allah untuk tugas yang saya berikan untuk itu saya akan periksa pada minggu ke depan, ya, minggu yang akan datang, dan itu menjadi nilai, ya, nilai untuk kalian, nilai tugas dari kalian. Jadi ingat bahwa kita selalu belajar dan belajar. Ada tugas-tugas, silahkan kerjakan, jangan ditunda-tunda. Dan untuk materi Pitagoras ini kalian harus mengerti betul dengan pangkat dan akar, sehingga mudah. Kalau sudah hafal sampai akar, mulai dari 1 sampai 20 saja, kebalikannya akar mudah. Jadi sehingga tadi akar 144 berapa ya? Padahal dia sudah dapat. Padahal kalau mencari akar, kebalikannya pangkat 2. Umpamanya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar 4, 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Akar 9, 3. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Akar 16, 4. Hanya kebalikan-kebalikan, sehingga akar 100 sama dengan 12. 12 pangkat 2, 144. Akar 144, 12. Begitu juga akar 100. Akar 100 sama dengan 10. 10 pangkat 2, 100. Akar 100 hanya kebalikan. Demikian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.